Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada kegiatan BBM Manajemen Perbankan Syariah. Lebih tepatnya penyampaian materi ya. Mudah-mudahan upaya ini bisa mempermudah kita semua dalam melancarkan kegiatan BBM mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah. Ini adalah silabus Manajemen Perbankan Syariah yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Kita masuk pertemuan kedua mengenai konsep dasar Manajemen Perbankan Syariah. Ini materi pertama, walaupun ini adalah pertemuan kedua. Nah, karena ini adalah materi pertama yang saya sampaikan, jadi mungkin akan ada sedikit kodimah dulu mengenai adab menuntut ilmu. Ilmu itu sangat istimewa, jadi kita memang harus memposisikan bahwa ilmu ini tuh adalah sesuatu yang sangat spesial. Sehingga ada adab menuntut ilmu yang mungkin tidak ada ruginya untuk kita sedikit mengulas mengenai hal ini. Pertama, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu berdasarkan pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu pada akhirnya akan mendapatkan sesuatu sesuai dari apa yang dia niatkan. Jadi tidak hanya sebatas niat, ini menyeratkan juga bahwa untuk memperoleh apa yang kita niatkan, kita harus mau melakukan suatu usaha. Kita harus berusaha untuk mewujudkan apa yang kita niatkan itu. Nah, berikutnya rajin berdoa kepada Allah Ta'ala memohon ilmu yang bermanfaat. Seperti kita ketahui, ilmu itu ada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus rajin berdoa kepada Allah Ta'ala memohon ilmu yang bermanfaat. Yang dengan ilmu yang kita upayakan kita peroleh, Allah membimbing kita agar kita memperoleh ilmu yang bermanfaat yang bisa membuat kita menjadi lebih baik, bukan menjadi makhluk yang lebih buruk karena menuntut ilmu. Jangan sampai seperti itu, karena menuntut ilmu itu banyak sekali godaannya. Berikutnya, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu haus ilmu. Belajar harus sungguh-sungguh, harus konsisten, dan selalu merasa haus akan ilmu. Ketika kita mengetahui tentang suatu hal, pasti akan terbuka dalam pikiran kita tanda tanya yang berikutnya. Ketika muncul pertanyaan di benak kita, jangan berhenti sampai di situ. Artinya, itu harus memicu kita untuk semakin bersemangat mencari tahu apa yang tidak kita ketahui. Kemudian, menjauhi dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah. Nah, kita sepakat bahwa menjauhi dosa itu bisa menjaga ilmu yang ingin kita pelihara. Jadi jauhilah dosa besar maupun dosa kecil dan maksiat agar Allah selalu senantiasa membantu kita untuk menjaga ilmu yang kita upayakan bisa kita miliki. Nah, berikutnya tidak boleh sombong dan tidak boleh malu saat menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu itu juga banyak godaannya, terutama godaan untuk sombong ya, merasa diri lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Padahal seharusnya ilmu itu semakin membuat orang yang menuntutnya menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian tidak boleh juga malu saat menuntut ilmu. Jika ingin ada yang ditanyakan, jangan malu-malu bertanya kepada guru Anda atau dosen Anda. Jika ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan, jangan malu-malu. Tentu ketika sesi pertanyaan dibuka ya. Kemudian mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan. Diam ketika pelajaran disampaikan, berusaha memahami ilmu yang disampaikan. Jadi dengarkan baik-baik dan diam ketika pelajaran disampaikan agar kita bisa lebih mudah untuk memahami ilmu yang disampaikan tersebut. Menghafalkan ilmu yang disampaikan, setelah paham, hafalkan. Mengikat ilmu pelajaran dengan tulisan. Nah, ini dari tahapan awal harus berdoa, tidak boleh sombong. Salah satu hal yang sering dilalaikan oleh penuntut ilmu adalah mereka mudah untuk berlaku sombong, entah mereka sadar atau tidak. Ini salah satu bentuk kesombongan ketika kita merasa, cukup dengan mendengarkan sekali, juga saya bisa paham kok, cukup dengan mendengarkan sekali, saya bisa ingat kok. Nah, jangan sampai seperti itu, tapi saking mulianya ilmu ini, kita harus bisa mengupayakan seoptimal mungkin agar ilmu atau informasi yang hendak kita simpan ini
di memori kita bisa tetap tersimpan dengan baik, bisa kita jaga dengan baik. Sehingga ikatlah pelajaran itu dengan tulisan. Ketika kita menulis, otomatis otak kita itu akan merespon, oh ketika saya menulis, inilah yang disampaikan oleh guru saya. Ini benar-benar akan memudahkan kita dalam menjaga ilmu yang kita upayakan untuk kita peroleh. Nah, mengamalkan ilmu yang telah dipelajari, diamalkan. Agar tidak hanya otak saja yang mengingat ilmu itu, tapi seluruh tubuh kita juga mengingatnya karena kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari tersebut. Berusaha mendakwahkan ilmu. Setelah diamalkan, berusaha mendakwahkan ilmu, entah itu dengan lisan, tulisan, yang utama sih dengan perbuatannya, karena perbuatan itu adalah hal paling efektif dalam berdakwah. Manusia zaman sekarang itu tipe orang yang tidak suka dikoreksi, mudah suuzon. Ini realita ya, ketika kita mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, orang lain itu akan mudah suuzon, apalagi jika orang yang kita ajak itu mengetahui kita tidak sebaik, kita mengajak suatu kebaikan tapi kita tidak melakukannya, itu akan menjadi bumerang. Ketika kita maunya mengajak kebaikan, tapi karena orang yang kita ajak tidak melihat kita melakukan apa yang kita ajak dengan baik, mereka akan memutuskan untuk tidak mendengar ajakan kita. Sehingga amalkanlah ilmu bermanfaat dalam kehidupan kita, sehingga orang lain akan melihat kita, tingkah laku kita semakin baik, ibadah kita baik, tanpa banyak bicara pun mereka bisa melihat kita sebagai insan yang semakin baik karena menuntut ilmu. Akhirnya orang lain tergerak untuk mengikuti apa yang kita lakukan, dan insya Allah itu jadi pahala juga buat kita. Nah, ini adalah apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapakah Umar? Kita tahu ya, Umar ini adalah salah satu khulafaur rasyidin, salah satu sahabatnya Nabi yang benar-benar punya keutamaan yang istimewa di hadapan Rasul dan Rabbnya. Nah, ilmu itu ada 3 tahapan. Ini yang beliau katakan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, ia akan sombong. Akan sombong karena dia merasa tahu, padahal dia belum tahu banyak, baru tahu aja. Tahunya 1 meter, tapi tingkahnya udah kayak orang yang tahu 1 kilometer. Itu jangan sampai seperti itu. Namun, itu biasanya tahap yang akan dilalui oleh seseorang yang menuntut ilmu. Kalau dia berhenti dengan kesombongannya, maka dia akan tetap menjadi sombong. Tapi kalau dia tetap konsisten mencari tahu atau berusaha mencari ilmu berikutnya, dia akan memasuki tahapan yang kedua. Ia akan tawadu. Oh ternyata banyak yang tidak dia tahu, sehingga dia akan lebih menghormati orang lain, terutama orang yang dia ketahui orang itu juga lebih dulu atau lebih banyak menuntut ilmu dibandingkan dengan dia, sehingga dia akan tawadu, akan lebih rendah hati. Berikutnya, jika ia memasuki tahapan ketiga, ia akan berakhir dengan merasa dirinya tidak ada apa-apanya. Nah, semakin dia tahu, dia akan terpacu untuk mencari tahu apa yang tidak dia ketahui. Semakin terpacu dia untuk menuntut ilmu, maka dia akan masuk ke lingkungan di mana banyak orang-orang yang seperti dia gitu. Otomatis dia akan melihat orang-orang yang lebih cerdas, lebih wawasannya lebih luas, maka dia benar-benar akan merasa tidak ada apa-apanya. Kemudian pada akhirnya dia akan sadar, dia akan ingat kepada Tuhannya bahwa Maha Kuasa sekali Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu yang dimilikinya gitu. Dia akan sadar sebagai manusia, dia tidak ada apa-apanya di hadapan Rabb-Nya yang Maha mengetahui atas segala sesuatu. Nah, ini adalah hadis yang sangat saya sukai. Hadis riwayat Abu Daud nomor 36410. Hadisnya itu bunyinya, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ridho terhadap penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu akan dimintakan ampunan oleh siapa saja yang di langit, di bumi, ikan-ikan yang di laut. Sesungguhnya keutamaan orang berilmu di atas ahli ibadah seumpama keutamaan rembulan di malam purnama dibanding semua bintang.
Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka ambillah dengan keuntungan yang banyak. Nah, ini hadis yang sangat indah sih kalau menurut saya. Ini relevan dengan hadis lainnya yang juga saya sukai, yang kurang lebih bunyinya itu, barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Relevan sekali dengan hadis yang ini. Bagaimana tidak Allah mudahkan untuk menuju surga? Dia dengan menuntut ilmu, dia menjadi orang yang terbuka wawasannya, lebih tahu dibandingkan dengan yang lain. Kemudian para malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ridho terhadap dia, terhadap penuntut ilmu ya. Kemudian orang yang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh siapa saja yang di langit, yang tidak kita ketahui berapa banyaknya makhluk Allah yang ada di langit. Di bumi kita tidak tahu berapa banyaknya makhluk Allah yang ada di bumi, ikan-ikan yang di lautan. Apa kita tahu berapa banyak ikan-ikan yang ada di lautan? Mereka banyak sekali dan mereka terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka memohonkan ampunan kepada siapa saja yang berilmu dan menuntut ilmu. Bagaimana tidak Allah mudahkan mereka untuk masuk ke surga? Semua makhluk yang terus bertasbih memohonkan ampunan untuk dia. Jadi mungkin jika sewaktu-waktu si menuntut ilmu ini meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, dia benar-benar akan mudah untuk memasuki pintu surga. Mudah-mudahan kita bisa diwafatkan dalam keadaan yang terbaik yang kita harapkan. Karena kan setiap manusia itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kita ingin meninggal pada saat sujud, maka perbanyaklah sujud, perbanyaklah sholat. Jika kita ingin meninggal pada saat menuntut ilmu, ya banyak-banyaklah menuntut ilmu. Sehingga ya carilah ibadah-ibadah yang ringan, gak usah yang berat, tapi kita lakukan secara rutin. Itu bisa membuka peluang kita. Kita kan tidak tahu kita akan meninggal kapan. Semakin banyak kita melakukan kebaikan dan itu kita rutinkan, tidak usah yang berat, tapi yang ringan-ringan aja. Semakin banyak kita melakukan itu, semakin sering, itu akan memperbesar kemungkinan kita untuk meninggal pada saat kita melakukan kebiasaan kita itu. Insya Allah kita wafat dalam keadaan terbaik ya. Amin. Nah, berikutnya. Ini adalah salah satu ayat Quran, dan ini merupakan doa salah satu nabi kita, yaitu Nabi Ibrahim, dalam Quran surat Asy-Syura ayat 83, yang bunyinya itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbi habli hukman wal hikmi bis-shalihin. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Amin. Jika kita berdoa dengan doa ini, maka kita melakukan kebaikan, tidak hanya satu kebaikan ya. Pertama, kita berdoa kepada Allah. Yang berikutnya, ini adalah doanya Nabi, sehingga kita dengan berdoa menggunakan doa ini, kita melakukan sunnah juga, dan ini adalah ayat Al-Quran, kita juga membaca Quran. Ditambah lagi, apalagi jika kita terus memelihara keimanan dan ketakwaan kita benar-benar melakukan banyak kebaikan dalam melantunkan doa ini. Dan kemungkinannya sangat besar sekali sepertinya untuk doa ini bisa dikabulkan. Ini doanya Nabi, kita melakukan sunnah, kita membaca Al-Quran, dan kita menjaga ketakwaan kita, maka insya Allah Allah akan kabulkan doa ini. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Nah, kita masuk materi kita yang pertama, konsep dasar manajemen perbankan syariah. Kenapa tiba-tiba ada yang namanya manajemen perbankan syariah? Kenapa ya? Nah, ini akan kita bahas. Islam, way of life. Islam itu adalah suatu sistem kehidupan, suatu sistem hidup. Nah, dewasa ini tuh masih terdapat anggapan ya. Anggapannya tuh seperti ini, bahwa Islam itu menghambat kemajuan. Beberapa kalangan mencurigai ya Islam itu sebagai faktor penghambat pembangunan. Pandangan itu berasal terutama dari pemikiran Barat ya, tapi nggak sedikit juga dari kalangan Islam sendiri, yang kalangan intelektual Muslim sendiri yang juga meyakini hal ini. Islam itu menghambat kemajuan. Ya mereka menyimpulkan
secara tergesa-gesa sepertinya ya, karena dapat dipastikan timbul pemikiran itu timbul karena kesalahpahaman terhadap Islam, seolah-olah Islam itu merupakan agama yang hanya berkaitan dengan masalah ritual aja, ibadah ya. Tempatnya Islam itu ya di masjid, musola, madrasah. Ngapain Islam masuk ke pasar, ke market? Islam mah udahlah tempatnya ibadah aja, nggak usah ikut-ikutan masalah dunia seperti jual beli dan lain-lain. Padahal tidak seperti itu ya. Islam itu sebagai suatu sistem hidup atau way life. Nah, manusia adalah khilafah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Ketika bumi diciptakan oleh Allah, Allah sudah putuskan siapa yang jadi khalifahnya. Mereka itu adalah manusia. Kemudian untuk mencapai tujuan suci ini, maka Allah memberikan petunjuk melalui para rasulnya. Allah menurunkan para rasul mulia, membawa petunjuk bagi manusia untuk memenuhi tugasnya sebagai khalifah, meliputi meliputi akidah, akhlak, dan syariah. Dua komponen yang pertama, akidah dan akhlak, itu bersifat konstan atau tetap. Keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat. Namun syariah itu senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan tara peradaban umat yang berbeda-beda sesuai dengan masa rasul masing-masing. Nah, kita bisa lihat di slide berikut ini. Ini adalah pohon keluarga Nabi, jadi mulai Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika zamannya Nabi Adam, manusia tidak terlalu banyak, belum beranak pinak, sehingga secara logika permasalahan yang mereka hadapi pada zaman Nabi Adam tidak serumit dengan apa yang dihadapi oleh umat pada saat Nabi Nuh diturunkan. Demikian juga pada saat Nabi Saleh diturunkan, Nabi Ibrahim diturunkan. Semakin banyak manusia sampai kepada Nabi Muhammad, manusia semakin banyak. Otomatis di zaman-zaman itu karena manusia semakin banyak menyebar ke pelosok dunia, permasalahan yang mereka temui semakin banyak dan semakin rumit, sehingga syariah yang mereka bawa itu akan berbeda-beda sesuai dengan keadaan zaman ketika para rasul-rasul mulia ini diutus. Nah, kemudian pada saat Nabi Muhammad diturunkan, syariah Islam ini sebagai suatu syariah yang dibawa oleh beliau ya, Rasul terakhir. Ini mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif, tapi juga universal. Karakter istimewa ini diperlukan sebab tidak ada syariah lain yang datang untuk menyempurnakannya. Sebagai umat Muslim, kita meyakini Nabi Muhammad itu adalah khataman nabiyun, penutup para nabi. Tidak ada nabi setelahnya. Sehingga apa yang dibawa Nabi Muhammad itu berlaku. Syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berlaku dimulai saat beliau diutus hingga hari kiamat datang. Nah, ini adalah Islam a comprehensive way of life. Ini adalah ini tuh adalah ajaran agama Islam yang meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Kalau akidah dan akhlak seperti sudah saya sampaikan tadi sifatnya statis, tetap sama ya. Yang namanya Rasul dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad membawa tauhid yang sama, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian akhlak itu berkaitan dengan etis dan estetis. Hal yang positif dan yang negatif ketika Nabi Adam diturunkan sampai ke Nabi Muhammad, sepertinya adab-adab yang positif dengan yang negatif itu tetap sama, tidak berubah. Namun syariah ini sifatnya dinamis. Di syariah ada muamalah dan ibadah.
Ibadah itu sifatnya vertikal, yang sifatnya ritual. Vertikal itu adalah ibadah yang dilakukan manusia langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara makhluk. Ada ibadah-ibadah tertentu yang tidak bisa diwakilkan dan itu langsung ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara, seperti sholat. Sholat kan tidak bisa diwakilkan, syahadat jelas tidak bisa. Kemudian puasa itu termasuk ibadah yang langsung ditujukan kepada Allah tanpa perantara. Ada juga muamalah. Muamalah ini juga ibadah sebetulnya, tapi dalam prakteknya ini memerlukan perantara makhluk gitu. Jadi muamalah ini adalah apa yang dilakukan oleh manusia ketika melakukan hubungan sosial di masyarakat. Islam juga mengatur mengenai hal ini. Ini buktinya ada special right. Islam juga menyentuh aspek-aspek itu. Public right, ini alurnya ada criminal law, ada civil law, kemudian di bawahnya ada di public right itu ada ekonomi, di bawahnya ada finance, di bawah finance ada leasing, insurance, banking, motif dan tetap, dan kita akan terfokus pada syariah, pada aspek bankingnya. Mungkin tidak semuanya ya, karena kajian mengenai hal ini itu sangat luas sekali. Namun mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang positif yang bisa kita dapatkan ya. Maqasid syariah. Maksud syariah. Maqasid artinya maksud atau tujuan. Dekat ya artinya dengan bahasa Indonesia maqasid, maksud atau tujuan. Syariah secara bahasa itu merupakan tempat menuju ke sumber air tanpa terputus. Jadi ini yang akan kita bahas adalah maqasid syariah, maksud diturunkannya syariah. Secara bahasa, syariah ini tempat menuju ke sumber air tanpa terputus. Seperti kita ketahui, air itu adalah sumber kehidupan, jadi ini seperti seolah jalan menuju ke pokok kehidupan. Untuk manusia bisa menuju ke pokok kehidupan ya dengan syariah. Secara makna syariah itu berarti sesuatu yang ditetapkan Allah Ta'ala kepada hambanya berupa ajaran agama, meliputi akhlak, akidah, dan syariah tadi. Nah, tujuan dan fungsi syariah itu adalah untuk mendatangkan kemaslahatan, baik dalam bentuk mewujudkan maupun memelihara kemaslahatan tersebut. Mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Di dua dimensi alam yang berbeda. Dunia zahir, kita tahu, kita sekarang sedang ada di dunia. Dan di akhirat, apakah ada kehidupan akhirat itu? Kita sebagai muslim meyakini ada kehidupan setelah dunia, setelah kematian ada kehidupan berikutnya. Jadi adanya maqasid syariah itu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, kebaikan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Nah, dari maqasid syariah ini kemudian lahirlah yang namanya gradasi hukum syar'i. Dalam maqasid syariah, dalam syariah itu ada rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh umat muslim agar dia bisa mewujudkan kemaslahatan hidupnya di dunia dan di akhirat. Ada gradasi hukum syar'i ini rambu-rambunya, ada perkara halal, makruh, sunat, mubah, haram. Nah, halal itu apa? Sunat itu apa? Mubah itu apa? Makruh itu apa? Haram itu apa? Ini itu rambu-rambu yang terlahir dari yang namanya maqasid syariah. Nah, ini perjalanan kehidupan manusia secara visioner. Ini alam ruh kita sudah lewati, alam kandungan kita juga sudah melewati, dan sekarang kita berada di dunia. Masih tersisa alam-alam berikutnya yang harus kita lalui. Ketika di alam kandungan kita hanya 9 bulan di perut ibu, kemudian kita terlahir, dan kita datang ke dunia yang terang benderang, yang luasnya jauh lebih luas daripada alam kandungan. Nah, berikutnya kita akan memasuki alam akhirat setelah kehidupan di dunia. Kita tidak tahu kita hidup sampai kapan, kita pada akhirnya akan meninggal. Kapan kita meninggal itu tidak pasti, tapi kematian itu sudah pasti akan datang. Setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan yang namanya mati. Ketika kita meninggal, kita akan merasakan mati dan kita akan masuk ke dunia yang berikutnya, yaitu alam barzah. Alam barzah, alam kubur. Kemudian di alam kubur ini merupakan teman-teman surga bagi orang
yang bertakwa pada Allah dan menjadi taman-taman neraka untuk orang-orang yang membangkang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ada disyariatkan zikir pagi dan petang. Karena pada pagi dan petang itu adalah waktu ditunjukkannya pemandangan bagi si mayit mengenai masa depan dia, kapan mereka masa depan dia, di mana dia akan tinggal setelah perjalanan panjang dilakukan, dia masuk neraka atau surga pada pagi dan petang. Kalau hamba Allah yang baik, ketika pagi dan petang itu dia akan ditunjukkan pintu surga, dia melihat taman-taman surga, sehingga dia berdoa kepada Allah, ya Allah tolong segerakan saya bisa memasuki pintu itu, segerakan agar saya bisa cepat memasuki surga-Mu. Tapi lain halnya dengan yang membangkang, pada pagi dan petang dia akan melihat pertunjukan, akan dinampakkan pemandangan neraka, sehingga doanya kebalikan dari doa yang tadi. Mereka berdoa agar jangan sampai dilambatkan waktunya, jangan cepat-cepat, karena mereka tahu mereka akan masuk kemana pada akhirnya. Kemudian setelah alam barzakh ada kiamat kubro, yaitu tiupan sangkakala ya, bumi dihancurkan, kemudian ada hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan kita akan memasuki padang mahsyar, kemudian yaumul hisab, syafaat, penyerahan catatan amal. Setelah memperoleh catatan amal, kita akan ditimbang catatan amalan kita di yaumul mizan. Nah, kemudian ada telaga. Masing-masing nabi punya telaga, dan kita umat Muhammad insya Allah bisa bertemu dengan beliau kalau selamat ya. Kita akan meminum di telaganya Al-Kautsar, yang ketika kita minum sekali kita minum di sana, maka kita tidak akan kehausan selama-lamanya. Kemudian setelah telaga tidak berakhir sampai di situ, ada Sirat. Kita harus menyeberangi jembatan ini. Yang kita ketahui, Sirat ini lebih tajam dari pedang dan lebih tipis daripada rambut. Orang-orang melewati Sirat ini, ada yang secepat kilat, ada yang kecepatannya di bawah itu, kemudian ada yang merangkak, ada yang berusaha menyeberang tapi jatuh, ada yang berusaha menyeberang namun selamat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sehingga akhirnya ada neraka dan surga. Kita mau jadi penghuni mana nih? Mau jadi penghuni neraka atau surga? 1000 tahun dunia itu 1 hari di akhirat. Jadi perjalanan kita ini benar-benar masih panjang. Otomatis kita butuh perbekalan yang sangat banyak. Dan untuk mencapai kemaslahatan kehidupan kita di dunia dan akhirat, kita benar-benar harus bisa memahami maksud syariah. Kita harus hidup dengan mematuhi rambu-rambu yang ada pada syariah. Nah, ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tujuan penciptaan kita sebagai manusia. Dalam surat Al-Mu'minun yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Maka, apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Kita itu diciptakan bukan untuk main-main. Jadi, kita harus ingat, kehidupan kita ini, dari mulai kita lahir sampai kita meninggal, ada hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Berikutnya ada dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wabillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ibadah itu artinya menjauhi larangannya dan melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, berikutnya ada dalam surat At-Talaq yang artinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Jadi dalam beribadah, ini menyeratkan dalam beribadah kita harus beribadah dengan ilmu. Nah,
Tujuan penciptaan manusia sesuai dengan surat Az-Zariyat itu adalah beribadah kepada Allah. Ibadah yang seperti apa? Apakah ibadah yang menurut kita baik? Tidak. Tapi beribadah itu artinya melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Menjalankan perintahnya dengan ilmu, bukan dengan perasaan kita atau dengan dugaan kita, dan menjauhi larangannya tentu dengan ilmu juga. Jadi jangan sampai karena kita memilih untuk bodoh, kita malah melakukan kebalikannya. Menjalankan larangannya, tapi menjauhi perintahnya. Na'udzubillah, jangan mau jadi orang bodoh. Tuntutlah ilmu, terutama ilmu agama, karena ilmu agama inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Nah, ini ada fatwa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, dia mengatakan, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka ia lebih banyak merusak dibandingkan memperbaiki. Maksudnya apa lebih banyak merusak? Pertama itu dia sudah salah paham. Dia melakukan ibadah yang menurut dia baik, tapi karena tidak sesuai aturan, tidak sesuai ilmu. Ya, di akhirat nanti dia dihitung tidak melakukan apa-apa karena dia melakukan sesuatu yang hanya berdasarkan perasaannya aja. Menurut dia baik, maka dia lakukan. Berarti setelah di akhirat nanti karena dia beribadah tanpa ilmu, besar kemungkinan dia akan melakukan kesalahan dalam ibadah itu. Sehingga dia salah paham yang harusnya dia merasa berhak mendapatkan pahala, tapi ternyata Allah mengatakan kamu tidak melakukan ibadah karena kamu tidak melakukan ibadah sesuai ilmu. Maka itu rugi sekali ya, sia-sia. Capek-capek tapi nggak dapat apa-apa, malah disiksa. Dan kemudian merusak yang berikutnya itu, apalagi kalau misalkan dia banyak melakukan perbuatan yang hanya sebatas menurut dia itu baik, kemudian dia itu kebetulan orang yang terpandang, banyak orang-orang yang mengikuti perbuatannya, dikiranya itu baik, dikiranya itu ibadah, sehingga dia bisa merusak syariat itu sendiri. Semakin banyak orang mengikuti dia, semakin banyak orang mengikuti kesalahannya, maka pada generasi berikutnya, syariah ini benar-benar akan ditinggalkan dan digantikan oleh kebiasaan-kebiasaan yang menurut orang-orang batil itu adalah suatu ibadah. Jadi akan merusak syariat itu sendiri. Nah, syariat Islam memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dengan ilmu konvensional. Jadi pahami, ada rambu-rambu dalam syariat agama Islam ya. Jadi agar kita selamat, ya mau tidak mau kita harus pahami. Nah, ini ada riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Ini adalah imam-imam hadis kebanggaan umat Muslim yang banyak meriwayatkan hadis-hadis sahih. Man yuridullahu bihi khairan yafaqihu fid din. Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, dia akan memberikan pemahaman agama yang mendalam kepadanya. Jadi kalau mau iri, jangan iri sama orang kaya, orang yang kelebihan materi, selebritis, yang ganteng, yang cantik, jangan iri sama mereka. Tapi irilah terhadap seseorang yang dia itu punya pemahaman agama yang mendalam. Jangan cuma iri, tapi kita pun harus termotivasi untuk bisa jadi salah satu orang itu. Otomatis menjadi orang yang Allah inginkan kebaikan buat dia gitu. Jadilah orang yang termotivasi untuk bisa lebih memahami agama yang mendalam. Nah, ini maqasid syariah, ada ad-daruriyat, al-hajiyat, at-tahsiniyat. Nah, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa maksud diturunkannya syariat itu adalah untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia di dua dimensi alam yang berbeda, di dunia dan akhirat. Itu berupa ad-daruriyat, al-hajiyat, at-tahsiniyat. Ini merupakan kebutuhan-kebutuhan ya. Kalau yang mungkin lebih mudah kita pahami, ad-daruriyat itu adalah kebutuhan primer, al-hajiyat kebutuhan sekunder, dan at-tahsiniyat itu kebutuhan tersier. Ini kebutuhan-kebutuhan yang harus diwujudkan, harus dipenuhi untuk dapat mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat.
dengan cara memelihara dan juga mewujudkannya. Apa sih yang harus dipelihara dan diwujudkan kemaslahatannya itu dari aspek agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan dan juga kehormatan. Nah, akan sangat panjang penjelasan mengenai makosid syariah. Nanti saya akan juga sertakan paper ke WhatsApp grup kita. Nah, namun secara singkat, ini daruriyat itu adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terancam keselamatan umat manusia. Keperluan dan perlindungan ad-daruriyat ini dalam buku usul fikih termasuk Asy-Syatibi. Asy-Syatibi membagi menjadi 5 buah, yaitu pemenuhan keperluan serta perlindungan yang diperlukan untuk pertama keselamatan agama, ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, keselamatan nyawa, keselamatan akal, keselamatan atau kelangsungan keturunan, serta terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seseorang, dan keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang. Nah, untuk menjaga ini tuh ada syariah yang mengatur gitu. Untuk keselamatan agama disyariatkannya hukum-hukum syariat, bagaimana cara melakukan ibadah dimulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, hingga naik haji dan lain-lain. Untuk keselamatan nyawa disyariatkannya, untuk menjaganya itu salah satunya itu adanya hukum qisas kan. Jadi membunuh jiwa dalam ajaran agama Islam tanpa hak itu adalah suatu dosa besar. Jadi untuk di negara yang memperlakukan hukum Islam seperti King of Saudi Arabia, mereka memperlakukan hukum qisas. Mencuri, tangan dibayar tangan, mata dibalas mata, nyawa dibayar nyawa, itu untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Kalau misalkan pembunuhan tidak diberlakukan hukum yang tegas, maka akan membuka peluang kejahatan serupa itu bisa terjadi. Sehingga ini harus diterapkan hukum seperti itu untuk negara yang memang menerapkan syariat Islam secara penuh seperti Saudi Arabia ya. Kemudian keselamatan akal, ini termasuk hati nurani. Disyariatkannya disyariatkannya kita untuk menuntut ilmu. Ini untuk menjaga keselamatan akal, karena kalau kita bodoh, akal kita ini benar-benar akan rusak. Kalau kita menuntut ilmu, kita akan memelihara akal kita akan sehat, akan bisa membedakan mana hal-hal yang dibolehkan, mana hal-hal yang tidak. Dengan ilmu kita bisa mengenali, bisa mengetahui hal-hal yang dihalalkan dan hal-hal yang diharamkan. Nah, kemudian ada syariat dilarangnya kita meminum khamar, karena khamar itu bisa merusak akal, bisa membuat kita keluar dari kesadaran kita, bisa merusak pikiran kita, sehingga ada syariat melarang kita umat muslim meminum khamar. Kemudian keselamatan atau kelangsungan keturunan. Untuk aspek ini disyariatkan pernikahan, kehormatan, dan keturunan. Dalam syariat Islam, kalau misalkan kita terjadi kelahiran tanpa pernikahan, maka hukumnya akan berbeda. Jadi disyariatkannya yang namanya pernikahan untuk menjaga harga diri dan kehormatan manusia yang untuk menjaga harga diri dan kehormatan seseorang ya. Karena kalau misalkan ada seseorang yang kenapa disyariatkan pernikahan, karena kalau tidak menikah nanti yang akan paling dirugikan itu adalah misalnya ada bayi yang terlahir dari perzinahan tanpa menikah. Berarti hukum syariat yang berlaku kepada bayi itu akan berbeda dibandingkan dengan bayi yang terlahir karena sebelumnya ada pernikahan. Si bayi ini tidak boleh pada saat menikah terputuskan nasabnya dari ayahnya. Jadi pada saat menikah dia tidak boleh diwalikan oleh ayahnya. Kemudian dia tidak berhak memperoleh harta dari ayahnya karena terputus nasabnya. Dan nanti pada saat meninggal si bayi ini tuh tidak boleh
tidak hanya saat meninggal ya, jadi dia tidak berhak menyandang nama ayahnya. Misalnya Fulan bin Fulan, Fulanah bin Fulanah. Jadi Anissa, misalkan Anissa bin bapaknya. Kalau misalkan dia terlahir dari tanpa pernikahan orang tuanya, maka dia tidak berhak menyandang nama ayahnya. Jadi hukum ini berlaku karena hukum ini berlaku untuk menjaga harga diri dan kehormatan seorang manusia ya. Jadi sebagai muslim yang baik, jauhilah dosa besar, jauhi yang namanya zina, karena itu benar-benar bisa merugikan terutama keturunan kita. Itu kedoliman yang sangat besar untuk dia ya. Nah, kemudian keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang. Nah, ini juga adalah hal yang perlu dipelihara dan diwujudkan kemaslahatannya, karena harta itu adalah yang akan kita, termasuk yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, dalam aspek ini, untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan pada aspek harta, banyak disyariatkannya akad-akad dalam transaksi, diharamkannya riba, kemudian goror, maisir, dilarangnya goror dan maisir. Itu adalah rambu-rambu yang ada dalam syariat yang harus diketahui, dipahami, dan dijalankan oleh muslim yang baik agar terwujud kemaslahatan hidupnya dia di dunia dan di akhirat. Nah, hajiat ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana tidak terwujudnya keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran, bahkan mungkin berkepanjangan, tapi tidak sampai ke tingkat menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Jadi yang membedakan ad-daruriyat dengan al-hajiyat itu adalah pengaruhnya kepada keberadaan manusia. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan kita. Nah, kemudian ada atasiniat adalah kebutuhan tersier ya, yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi. Begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, kelapangan. Jadi yang prioritas itu yang ad-daruriyat dulu ya. Kalau ad-daruriyat sudah terpenuhi, maka kebutuhan-kebutuhan al-hajat untuk meningkatkan ad-daruriyatnya itu bisa dilakukan. Selebihnya atas niat untuk bisa memudahkan dan melapangkan yang ad-daruriyat tadi itu boleh diwujudkan juga. Nah, hubungan antara daruriyat, hajat, dan tasniat. Ad-daruriyat adalah dasar bagi al-hajat dan at-tasniat. Kerusakan ad-daruriyat akan menyebabkan kerusakan seluruh al-hajat dan at-tasniat. Ad-daruriyat itu yang darurat ya. Kalau misalkan daruriyat dari aspek jiwa misalkan, dari aspek ad-daruriyat dari aspek itu misalnya seseorang terancam keselamatan jiwanya sampai meninggal, berarti al-hajat dan at-tasniatnya juga ikut rusak. Kemudian kerusakan al-hajat dan at-tasniat tidak akan menyebabkan kerusakan ad-daruriyat. Ini secara logis ya, daruriyat itu adalah yang prioritas. Kemudian yang keempat, kerusakan seluruh al-hajat dan at-tasniat akan mengakibatkan kerusakan sebagian ad-daruriyat. Yang berikutnya, keperluan dan perlindungan al-hajat dan at-tasniat perlu dipelihara untuk kelestarian ad-daruriyat. Ad-daruriyat tidak bergantung kepada dua di bawahnya, tetapi perlu untuk sempurnanya ad-daruriyat itu, maka al-hajat dan at-tasniat harus dipelihara dan diusahakan penyempurnaannya. Nah, ini beberapa kaidah yang lahir dari konsep maqasid syariah. Pertama, bahaya harus dihindari. Hak mengembalikan barang belian karena terdapat cacat. Nah, kalau misalkan kita membeli suatu barang dan ternyata ada cacat, ya karena takut membahayakan, misalkan kita membeli sebuah gadget
laptop atau handphone. Tapi kita ketahui ada cacat di dalamnya karena kita takut barang yang kita beli itu tiba-tiba rusak, mati, ya kita balikin aja. Dan sebagai penjual pun kalau kita memang bisa dibuktikan barang yang kita jual ada kecacatan, ya kita harus bisa mengembalikan uang dari si pembeli itu atau mengganti dengan barang yang lebih baik. Kemudian menghilangkan bahaya yang bersifat umum dengan melakukan bahaya yang bersifat pribadi. Kisos. Kisos itu diberlakukan untuk menghilangkan bahaya yang bersifat umum. Kan di dalam ini salah satu contoh aja ya. Manusia itu kan macam-macam. Ada orang yang psikopat, yang nggak karena kelainan dia tuh senang melakukan kekerasan sampai pembunuhan. Ya, kisos itu harus diberlakukan untuk memunculkan efek jera gitu, bahwa nyawa manusia itu harus dilindungi. Kalau misalkan pembunuh dibiarkan tanpa diberikan hukuman yang tegas, maka pembunuhan akan terulang kembali. Kisos itu benar-benar hukuman yang keras, tapi tegas gitu. To the point, hukum yang to the point. Seperti baru-baru ini aja di Korea Selatan, tahun lalu ya ada pembunuhan anak adopsi yang namanya Jung In. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Jadi anak ini tuh diadopsi untuk dimanfaatkan agar orang tuanya itu mendapatkan keuntungan, tunjangan dari pemerintah, kemudian pelabuhan pinjaman uang yang lebih besar. Mereka mengadopsi seorang bayi. Kemudian karena mereka memang tidak berniat mengadopsi, mereka melakukan serangkaian penyiksaan sampai akhirnya bayi ini dari umur 9 bulan, dari umur 6 bulan atau 8 bulan ya, sampai dia meninggal pada usia kurang dari 2 tahun. Usia 16 bulan, kalau tidak salah, Jung In ini meninggal dengan kerusakan organ yang parah. Dengan kerusakan organ, hampir seluruh organ dalamnya itu rusak karena dia mengalami penyiksaan yang sangat brutal dari orang tua angkatnya. Nah, sekarang hukumnya masih berlanjut, tapi di Korea Selatan itu tidak ada hukum mati. Si salah satu orang tuanya, ayahnya cuma diberikan hukuman 5 tahun, tapi masih banding 5 tahun penjara. Ibunya diberikan, ibu angkatnya diberikan hukuman seumur hidup, tapi ada kemungkinan dia hanya dihukum selama beberapa tahun aja. Betapa tidak tegasnya hukum ini, sehingga di Korea itu benar-benar pembunuhan, child abuse itu, penyalahgunaan anak itu adalah kasus yang paling memprihatinkan dibanding seluruh yang dibanding kasus serupa yang terjadi di belahan bumi lainnya. Penyalahgunaan anak adopsi sampai terbunuh, tidak ada hukum yang tegas sehingga masyarakat pun merasa nyawa anak adopsi itu tidak berharga gitu. Kasusnya masih berlanjut sampai sekarang, dan karena saya punya bayi, jadi saya masih terbayang-bayang saja dengan almarhum Jung In ini. Jadi hukumnya benar-benar tidak tegas, ya sangat memprihatinkan. Padahal kalau misalkan diberlakukan hukum yang tegas, penjahat-penjahat serupa yang modusnya sama dengan orang tua angkatnya ini, misalnya hukuman mati untuk pembunuh anak adopsi, mungkin tidak akan ada lagi kasus serupa. Tapi sampai sekarang kasus-kasus serupa masih ada loh di Korea Selatan. Jadi tidak, kita tahunya hanya kemajuan industri K-pop dan K-dramanya, tapi sebetulnya sisi kelam di sana tuh banyak sekali. Yang paling saya prihatinkan adalah ya pembunuhan anak gitu. Kenapa bisa sering terjadi di sana dan kasusnya tidak ditangani secara serius. Padahal seluruh dunia sudah menyoroti, terutama pada saat kasus Jung In ini. Ya sangat memprihatinkan lah. Seandainya ada hukuman yang tegas mungkin tidak akan terjadi. Nah, nyawa manusia itu adalah yang sangat daruriyat yang harus diwujudkan dan dipelihara kemaslahatannya di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian contoh lainnya menggusur atau menghancurkan tembok yang akan roboh ke jalan. Ini bahaya yang sifatnya pribadi. Misalnya kita yang punya temboknya nih,
kalau kita merobohkan tembok ya kita rugi, karena harus mengeluarkan uang, itu kan bahaya yang sifatnya pribadi. Tapi kalau temboknya hampir roboh ini, robohnya ke jalan, itu bisa membahayakan orang lain yang lewat, sehingga kerugiannya, bahayanya lebih besar. Jadi mau tidak mau ya robohkanlah si tembok itu. Kemudian menghilangkan yang lebih berbahaya dari dua bahaya dengan melakukan yang lebih kecil bahayanya. Hak cerai istri dikarenakan keadaan suami yang tidak jelas. Misalnya istri menikah dengan seorang laki-laki, Bang Toyib lah sebut aja, 3 kali puasa, 3 kali lebaran, nggak pulang-pulang. Ini kan nggak jelas ya. Sedangkan istri itu kehidupannya itu harus dinaungi oleh suaminya. Terus berharap suami yang nggak pulang-pulang 3 kali puasa, 3 kali lebaran, dan dia juga tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri, ya udahlah cerai aja gitu, karena bahayanya lebih besar dengan dia menunggu ketidakjelasan si Bang Toyib nih yang nggak pulang-pulang. Nah, kemudian menyingkirkan kerusakan lebih utama daripada memperoleh kemanfaatan. Larangan mengekspor barang jika dibutuhkan di dalam negeri. Misalkan suatu negara itu akan mendapatkan keuntungan dengan dia mengekspor beras, tapi warganya sedang membutuhkan beras. Ya, lupainlah keuntungan itu dan prioritaskanlah masyarakat yang ada di negaranya. Nah, berikutnya emergensi, memakan makanan yang diharamkan dalam kondisi tersebut. Kalau dalam kondisi darurat, memakan makanan yang haram itu diperbolehkan. Misalkan kita tersesat di Pulau Babi, misalkan ya, walaupun ini kemungkinannya kecil sekali, kita tersesat misalkan. Kita sedang naik pesawat, lalu pesawatnya jatuh, kita masih hidup tapi tersesat di suatu pulau. Di pulau itu tuh kita mau makan tapi nggak ada makanan apapun selain babi aja yang berkeliaran. Babi kan diharamkan dalam agama kita, tapi nyawa itu, kelangsungan nyawa manusia itu lebih diutamakan. Kalau kita nggak makan, kita meninggal, mau nggak mau kita harus memakan itu. Itu benar-benar kondisinya sudah darurat banget ya. Jadi yang haram pun bisa jadi diperbolehkan. Kemudian darurat diukur dengan kadarnya. Larangan mengkonsumsi produk haram secara berlebihan dalam kondisi darurat. Misalnya dalam keadaan darurat, kita tuh jangan terus-terusan, jangan kebanyakan mengkonsumsi hal-hal yang haram. Itu mah namanya doyan mungkin ya. Jadi jangan berlebihan mengkonsumsi sesuatu yang haram bahkan dalam situasi atau kondisi darurat. Berikutnya membuka rekening bank ribawi sekedarnya hanya dalam keadaan darurat aja. Ini kalau misalkan dalam keadaan darurat, kita misalnya nanti bekerja di tempat kerja kita tuh untuk penggajian harus melalui bank ribawi, bank konvensional, bukan bank syariah. Kita ketahui bank konvensional, nanti kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya di depan mengenai riba. Bank konvensional itu adalah bank riba, pokoknya itu kan dilarang dalam agama kita. Tapi kalau kita bekerja dan sistem penggajiannya mau tidak mau dengan bank riba, mungkin bisa kita upayakan agar kantor kita itu menggaji ke bank syariah. Tapi kalau misalkan tidak bisa, ya kita diperbolehkan untuk membuka rekening bank riba untuk memperoleh gaji kita gitu. Tapi setelah memperoleh gaji jangan disimpan di rekeningnya, harus langsung diambil, nokan rekening di bank konvensionalnya. Nah, kemudian kesulitan mendapatkan kemudahan ruksoh, dispensasi, kebolehan wanita menuntut cerai jika ternyata terdapat aib pada suami. Nah, ruksoh juga ada dalam masalah ibadah ya, seperti misalkan kita sedang melakukan perjalanan, ada dispensasi nggak bisa sholat gitu kan, karena perjalanannya jauh, ada dispensasi adanya jamak takhir dan jamak takdim. Kemudian nggak ada air, kita diperbolehkan tayammum, itu ada dalam maqasid syariah. Kemudian tidak boleh melakukan sesuatu yang menyulitkan diri, larangan qiyamul lail sepanjang malam, puasa wisol, tidak menikah selamanya. Kita nggak boleh menyulitkan diri ya, menyulitkan jiwa. Misalnya kita hobi banget qiyamul lail gitu, sampai setiap malam tuh kita dari tengah malam sampai subuh qiyamul lail, sampai ada subuh, itu ada larangan yang nggak boleh kalau nggak sanggup ya. Kemudian puasa wisol itu puasa setiap hari.
Kita kenal puasa Daud kan, puasa Daud sehari puasa, besoknya tidak, lusanya puasa dan besoknya lagi tidak. Kalau puasa Abu Yusuf itu puasa setiap hari, ini dilarang. Kemudian tidak menikah selamanya. Kalau kita tidak menikah, berarti kita tidak bisa membantu menjaga eksistensi peradaban manusia ya. Karena kalau populasi manusia menurun, berarti manusia bisa aja punah. Berarti kita tidak mewujudkan yang namanya makosid syariah ya. Jadi kalau sudah sanggup untuk menikah, menikahlah, jangan menunda-nunda pernikahan. Nah, berikutnya, peran makosid syariah dalam kegiatan perbankan syariah. Nah, jadi makosid syariah itu kan sudah tadi saya jelaskan. Tujuan diturunkannya syariah itu adalah untuk menjaga dan memelihara hingga bisa diwujudkan kemaslahatan kehidupan manusia di dua dimensi dunia yang berbeda, di dunia dan akhirat. Nah, makosid syariah tadi ada daruriyat, al-hajat, dan ada atasnya. Dari adin itu adalah agama, itu adalah termasuk dalam daruriyat ya, yang harus dijaga kemaslahatannya. Jadi dalam bertransaksi pun, karena kita dalam kehidupan saat ini kita selalu erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi, transaksi menggunakan uang, dan selama kita menggunakan uang kita juga berurusan dengan yang namanya bank, karena yang menerbitkan uang itu bank ya, sehingga kita butuh yang namanya bank. Tapi riba itu dilarang loh dalam agama Islam, riba itu haram. Nah, jadi untuk menjaga, ini salah satu contoh aja ya, untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umat muslim dalam agamanya, karena dia dilarang dalam menggunakan, karena dia dilarang melakukan transaksi riba, jadi harus ada perbankan syariah yang bisa menghindarkan umat muslim terhindar dari transaksi riba. Kalau misalkan tidak ada ya, umat muslim bisa terjerumus untuk melakukan transaksi riba, sehingga makosid syariahnya tidak terpenuhi dong kalau begitu. Nah, jadi adalah salah satu aspek, karena bank itu erat kaitannya dengan harta manusia ya. Untuk ajaran muslim sendiri ada yang namanya makosid syariah. Dalam makosid syariah ada kebutuhan-kebutuhan yang diwujudkan untuk menjaga kemaslahatan, untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia di dua dimensi dunia yang berbeda, di dunia dan di akhirat, yang mana ada aspek-aspek yang harus dijaga, dari mulai keselamatan agama, keselamatan jiwa, keselamatan harta, keturunan, yang 5 tadi, yang 5 tadi itu harus dijaga ya, untuk menciptakan kemaslahatan, sehingga ada rambu-rambu di sana yang mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Peranan makosid syariah dalam kegiatan perbankan syariah itu tadi contohnya, untuk menghindarkan umat dari transaksi yang diharamkan, karena al-mal itu termasuk yang harus dijaga dan diwujudkan kemaslahatannya. Mudahnya mah agar umat muslim itu tidak berurusan dengan riba, ya berarti harus ada lembaga yang bisa menghindarkan umat muslim dari transaksi itu. Harus ada yang namanya bank syariah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dasar pemikiran ekonomi dan perbankan syariah. Konsep dasar ekonomi syariah itu sebagai landasan filosofis perbankan syariah. Ini sepertinya mudah untuk dipahami ya, jadi mungkin tidak usah saya jelaskan terlalu dalam. Yang mana di bawahnya sebagai fondasi itu ada akidah, syariah, akhlak, dan kesetiakawanan. Kemudian sebagai pilarnya ada keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Dan yang atapnya itu adalah falah atau kesejahteraan material dan spiritual. Nah, ini bisa dibaca aja. Kita lanjut berikutnya. Nih, tujuan pendirian badan usaha itu kan untuk keuntungan jangka pendek dan jangka panjang. Kemungkinan dalam usaha, pertama, ada yang namanya untung, ada rugi, dan ada break even point. Maka menghindari poin 2 adalah dengan manajemen yang profesional. Manajemen yang profesional itu adalah dengan penerapan the function
and the tools of management yang sesuai dengan karakteristik organisasi. Organisasinya itu jual barang atau jual jasa. Nah, the function and the tools of management masih ingat kan yang man, money, kemudian material. Nah, itu adalah the function and the tools of management. Ini harus disesuaikan dengan karakteristik organisasinya. Organisasinya organisasi profit yang menjual barang atau jasa kah? Nah, bank itu adalah organisasi penyedia jasa, terutama jasa keuangan. Bank itu sebagai perantara di antara masyarakat yang membutuhkan uang dan kelebihan uang. Perantara masyarakat yang butuh uang dan kelebihan uang. Yang kelebihan uang nyimpan uangnya di bank, kemudian yang butuh uang minta tolong ke bank untuk diberikan bantuan berupa uang. Nah, jadi si bank ini sebagai perantara. Jadi bank itu butuh kepercayaan dari masyarakat. Nah, di samping masyarakat Indonesia itu mayoritas adalah Muslim, market share perbankan syariah di Indonesia hanya mencapai 6,55% saja. Ini data per Januari 2021. Nah, di Indonesia itu unik, mayoritasnya Muslim, tapi yang menggunakan bank syariah itu dari 100% cuma 6,55% aja. Sisanya kemana? Yang 90% mereka masih menggunakan bank konvensional, mereka masih melakukan transaksi riba. Mereka masih terlibat dengan transaksi riba, padahal riba itu dilarang dalam agama Islam. Berarti bank syariah itu belum mendapat kepercayaan yang optimal kan dari masyarakat. Nah, untuk meraih kepercayaan itu harus bagaimana? Ya harus ada penerapan manajemen yang profesional dalam perbankan syariah. Jadi manajemen perbankan syariah itu dibutuhkan, terutama di negara kita ya, karena market share pengguna bank syariah dari 100% hanya 6,55%-nya saja. Anda bagaimana? Anda masih menggunakan bank syariah? Masih menggunakan bank konvensional atau sudah syariah? Orang tua kita, saudara-saudara kita, bagaimana? Kita umat muslim, untuk menjaga kemaslahatan hidup kita di dunia dan akhirat, kita harus hidup dengan memperhatikan rambu-rambu syariat. Riba dilarang. Kalau menggunakan bank konvensional, kita melakukan riba. Riba itu haram. Gimana? Berarti maqasid syariahnya tidak terpenuhi dong. Nah, makanya dibutuhkan manajemen perbankan syariah untuk bisa selain meningkatkan market share perbankan syariah, juga meningkatkan kesadaran masyarakat muslim terutama untuk bisa mewujudkan kemaslahatan kehidupan dunia dan akhiratnya. Salah satunya dengan menggunakan produk bank syariah. Nah, kurang lebih seperti itu, dan terima kasih atas perhatiannya. Materi kita cukupkan sampai di sini. Jika ada hal yang tidak dimengerti dan mau ditanyakan, boleh diajukan pada WhatsApp grupnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga mudah dimengerti. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan tentu dari saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.